Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitri Mutia dengan NPM 10010121948. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian. Studi kasus antara W dan A di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya gotong royong saling membantu antara masyarakat yang ekonominya stabil, berbagi bantuan dengan mereka yang ekonominya kurang baik, seperti pinjam meminjam barang, memberikan dukungan dalam hal apapun yang mereka butuhkan. Selanjutnya, praktik pemberian pinjaman berupa barang yang sering terjadi salah satunya adalah dengan menggunakan emas, karena biasanya harga emas bisa stabil dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, pinjam-meminjam adalah suatu jenis perjanjian di mana harta diberikan kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Tindakan pinjam-meminjam diizinkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, melakukan transaksi pinjam-meminjam emas dengan pengembalian atau pembayaran dilakukan menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan di awal. Yang menjadi rumusan masalah di penelitian saya adalah bagaimana praktik pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Yang kedua, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui praktik pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Metodologi dalam penelitian ini, yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan studi kasus. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data lapangan atau field research. Selanjutnya, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan tiga cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, studi pustaka. Yang ketiga, yaitu observasi. Yang terakhir, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Analisis dan pembahasan praktik pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian. Berikut adalah alur atau skema pinjaman emas. Yang pertama, pemberi pinjaman membeli emas seberat 21 gram dengan harga 9.160.000. Kemudian, emas tersebut dipinjamkan kepada peminjam. Selanjutnya, peminjam menjual emas tersebut dengan hasil penjualan 8.740.000 karena dipotong oleh pihak toko emas sebesar 570.000. Dan terakhir, peminjam harus mengembalikan pinjaman emas tersebut dalam bentuk uang yang nominalnya sebesar 9.160, di mana nominal tersebut adalah harga beli emas yang dibeli oleh pemberi pinjaman. Hasil dan pembahasan analisis fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, yaitu dibolehkan meminjam emas dibayar uang namun dengan ketentuan kesepakatan tidak terjadi di awal dan harga emas tidak dipatok di awal. Sedangkan pada praktik pinjaman emas di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena tidak dibenarkan bagi seseorang untuk meminjam emas dari orang lain dengan syarat bahwa muktarid akan membayarnya dengan uang yang nominalnya telah disepakati di awal. Namun, jika adanya tambahan pada saat pembayaran utang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dengan catatan tambahan tersebut tidak disyaratkan pada saat akad terjadi. Bisa dibilang sebagai tanda terima kasih karena telah menolong yang sedang kesulitan. Karena terdapat persyaratan pembayaran utang pinjaman dengan menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan di awal akad, kehadiran syarat tersebut menyebabkan adanya selisih saat pengembalian dengan uang yang diterima oleh A selaku peminjam. Hal ini menyebabkan akad yang terjadi menjadi haram karena melibatkan unsur riba dan melanggar salah satu ketentuan umum dalam akad al-qard. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, W selaku kreditur memberikan pinjaman emas dan mengajukan syarat kepada A selaku debitur. Syarat yang diajukan adalah pembayaran pinjaman menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan yaitu sesuai dengan yang tercantum di kwitansi pembelian. Hal ini mengakibatkan adanya selisih antara uang yang didapat oleh A dari hasil penjualan emas dengan yang harus dibayarkan kepada W.
Dan yang kedua, dalam praktik pinjaman emas yang terjadi antara W dan A di Desa Mulesari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sudah sesuai dengan rukun KORT. Namun dalam praktik pinjaman emas tersebut tidak sesuai dengan syarat dan hukum tentang KORT karena terdapat persyaratan pembayaran utang pinjaman dengan menggunakan uang yang nominalnya telah disepakati di awal. Dan transaksi ini mengandung unsur riba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.